Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gilar, selamat datang. Seorang sosok yang menginspirasi luar biasa, prestasinya banyak, pemuda, gairahnya yang tinggi ini, karyanya di mana-mana, di luar negeri, di dalam negeri. Wah, ini kita sudah tahu semua, Kang nih. Terima kasih sudah berkenan hadir di tempat kami. Sama-sama, alhamdulillah. Ya, Kang Gilar silakan boleh menyapa teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para penikmat podcast di channel Tuas Kehidupan ya. Oke. Sekarang sibuk apa, Kang? Kira-kira nih? Enggak sibuk, santai aja. Santai aja. Hanya banyak agenda-agenda yang harus diselesaikan. Ya, karena banyak hal yang baru yang saya kerjakan di Cianjur. Bisnis, politik, keluarga. Oke. Dibikin settle di Cianjur. Oke. Dan saya selalu ingat ketika disebut nama Kang Gilar itu dengan pemudanya itu luar biasa. Karena memang sosoknya masih muda tapi impiannya sungguh luar biasa. Ini bisa diceritakan, Kang? Sebetulnya apa sih keinginan Kang Gilar ini bagi seorang Kang Gilar juga bagi pemuda yang lain? Iya. Kita lihat kemarin rilis dari BPS ya, Badan Pusat Statistik Sensus 2020 yang memunculkan data 76% penduduk Indonesia itu adalah usia produktif. Para pemuda dong. Nah, maka saya menilai bahwa kalau 76% ini beneran produktif, bangsa ini akan jadi bangsa yang besar. Karena di luar sana justru kan kekurangan pemuda kayak Jepang, Korea, Eropa itu kan justru pemudanya mulai hilang karena kan nggak mau beranak pinak mereka. Jadi mereka makanya banyak TKI apa segala macam kan ke Eropa, ke Australia, ke Korea, Jepang gitu. Mereka butuh pemuda dari luar. Kalau kita justru banyak. Nah, kalau produktif harusnya tuh kita jadi bangsa yang maju, besar, bisa menghidupi diri sendiri. Sebaliknya, kalau para pemudanya ini justru kulir, kuulen, malas, pokoknya justru tidak produktif, ya maka ya bobroklah bangsa ini karena justru mayoritas entitas populasinya menjadi beban bagi yang minoritas. Kan seharusnya justru yang mayoritas itu menjadi tulang punggung bagi yang minoritas. Kita Maka, silakan. iya, maka yang saya inginkan adalah mulai dari Cianjur ini, ya para pemudanya harus bangkit dan berdaya. Saya punya pengalaman kan, yang dulunya dari kampung, terus kemudian ya pernah ada cerita ke luar negeri dan seterusnya. Ya saya pengen ada gilar-gilar yang lainnya lah nanti. Oke. Bonus demografi ini harus betul-betul menjadi kekuatan di bangsa ini, terutama di Cianjur, begitu mungkin ya? Iya, bonus demografi, makan takdir gitu ya. Udah terjadi itu mah. Nah, justru yang jadi problem itu adalah kalau ya bonus demografi ini malah menjadi bumerang gitu. Oke. Kang, tadi sempat dibahas juga nih tentang pengalaman ke luar negeri gitu ya. Berkarir di Indonesia sudah, ke luar negeri itu ceritanya gimana, Kang? Iya, saya berasal dari kampung di Bojong Picung, kecamatan Bojong Picung. Kampung banget tuh ya, karena kalau ngenalin diri orang Bojong Picung, di mananya? Ciranjang bukan? Gitu kan. Atau kadang-kadang ya saya kenalin ya, saya aku orang Ciranjang aja lah. Jadi karena saking kampungnya, ya dan dari keluarga yang sangat kecil, sederhana, bapak saya petani, nggak pernah sekolah, ibu saya cuma guru. Kita semua miskin satu keluarga itu. Kakak-kakak saya ada yang putus sekolah gitu ya. Tapi yang membedakan saya dengan teman-teman kampung yang lainnya adalah saya melihatnya bahwa saya punya impian waktu itu yang saya putuskan untuk diwujudkan. Kalau masalah berhayal, bermimpi, semua anak kecil emang kayak begitu. Masanya waktu dulu kita kecil ya sering berhayal kan, pasti gitu. Tapi yang jadi poin penting adalah apalagi kalau kita sudah di usia muda seperti ini, mana impian yang selalu mengganggu kamu selama ini, itu kamu putuskan menjadi sebuah istilahnya tuh goals yang pengen dicapai. Nah itulah, jadi waktu itu saya punya impian untuk sekolah di Jerman. Tinggi tuh sekolah di Jerman, prestisius gitu ya. Nah,
Sampai akhirnya impian itu menarik diri saya untuk istilahnya di sekolah ya belajarnya bener gitu ya. Terus kemudian ketika ada peluang ke sekolah yang bagus, ikutan ke yang bagus. Saya SMA di Bandung gitu ya. Sekolah yang wah, waktu itu saya NEM terbaik di sekolah, pas sampai sana jadi terbawah. Terbawah tuh maksudnya tuh pas dibandingin dengan orang lainnya gitu. Kalau nanti pas habis sekolah ujian ya bagus juga. Gitu. Nah, terus kemudian saya masuk PNS sambil kuliah. Pokoknya semua peluang diambil gitu kan. Nah, terus akhirnya dapat kesempatan kuliah lanjut S2 ke luar negeri. Nah, walaupun ternyata bukan Jerman, cuma Korea Selatan. Tapi kan teorinya begini. Kalau impian itu gede, jarang yang mencapai impian itu 100%. Ya katakanlah 80, 70, 60, 50% juga udah lumayan ya kayak saya. Mungkin kalau waktu itu impiannya cuma UI, cuma Bandung, nah, ketika di bawah itu wujudnya jadinya di Cianjur atau bahkan nggak kuliah. Tapi karena impiannya kuliah di Jerman gitu. Nah, maka minimal kuliahnya tetap kuliah beneran gitu sampai S2 sampai S3. Terus Jermannya pindah jadi Korea. Tetap pasti luar negeri lumayan lah. Dan ada pengalaman juga ke Jerman. Saya studi selama 2 minggu di sana gitu ya. Nah, walaupun bukan kuliah, yang penting kan belajar. Tercapai lah ya. Nah, jadi saya melihat bahwa kalau cerita orang bisa ke luar negeri, bisa apa segala macam, mungkin di Cianjur juga nggak sedikit lah yang seperti itu. Tapi poin saya adalah bahwa teman-teman semua tuh saya lihat masih banyak yang tadi belum punya keputusan impian mana yang akan dia usahakan untuk diwujudkan. Nah, ini penting banget gitu. Saya pengen lebih banyak orang yang punya impian besar. Nah, semakin besar impian itu, ketika turunnya kecil, wujudnya kecil, ya tetap masih lumayan gede. Gitu. Nggak ke Jerman juga, ke Korea sudah tinggi gitu kan sebenarnya kan. Ya alhamdulillah. Gitu. Bolak-balik ke luar negeri, kemudian berkarir sebagai PNS juga pernah. Tiba-tiba punya target kembali ke Cianjur, itu gimana ceritanya Kang itu? Ya bisa dibilang ini sebuah impian lainnya punya saya yang saya lihat bisa diwujudkan di sini di Cianjur gitu. Kalau ya simpelnya gini deh, saya ingin berkontribusi terhadap peradaban. Salah satunya adalah kalangan pemuda. Kalau di Korea mungkin saya nggak bisa jadi bupati atau apa, wali kota Seoul gitu ya, atau Busan atau apa, kan orang asing. Kalau di Cianjur saya bisa, tapi impian saya bukan posisi itunya. Posisi yang impiannya adalah bagaimana membuat masyarakatnya hidupnya lebih baik gitu. Karena ketika saya di Korea juga ternyata di sana kan ada 60.000 TKI, ya dari kampung, dari mana-mana gitu. Ya saya tuh ternyata ya lebih cenderung kepada mereka, memberdayakan mereka dan seterusnya gitu. Para TKI itu kan butuh pembekalan wirausaha, manajemen keuangan, mentalitas, ruhiyah dan seterusnya. Itu ya saya terlibat di situ. Nah, maka ketika saya kembali ke Cianjur ini, saya pengen ya orang-orang Cianjur nih, saya lihat kan jarang juga yang ke Korea Selatan. Oh, kalau begitu mungkin harus di Cianjur diberdayakannya. Mungkin walaupun saya termasuk orang yang cenderung kalau mau merantau silakan merantau gitu. Tapi pasti akan ada sebagian yang akan balik kok gitu ya. Yang penting mah mereka punya impian besar. Caranya mungkin salah satunya bisa dengan merantau. Saya yakin pasti ada juga yang impian besar itu diwujudkan di tempatnya masing-masing. Jadi bukan masalah harus di Cianjur atau harus di mana. Ini masalah memang Kang Gilar ini punya cita-cita untuk mengabdi mungkin ya. Jadi dibilang mengabdi, karena kalau masalah finansial mungkin lebih besar di sana. Iya dong, bener. Kalau bicara kekayaan, mau kaya, emang ya di tempat di luaran sana yang memang kalau sudah punya kesempatannya, ya mendingan di sana aja stay gitu. Sebagaimana saya juga keluar dari PNS karena memang bukan mau kaya dari PNS gitu, pengabdian. Ketika pengabdian di situ sudah tidak pas, ya saya lepas dari situ karena memang bukan cari uang di situ. Gitu. Nah, makanya kalau mau jadi kaya mah teman-teman ya harusnya jadi pebisnis kalau mau kaya. Cuman sekali lagi harus digali lagi sih kekayanya buat apa dulu sebetulnya. Karena
ketakutnya kalau misalkan berbisnis tapi nyarinya kaya dan ternyata nggak jadi kaya tuh. Emang yang pada bisnis itu berhasil semua kan? Enggak. Yang gagal juga banyak banget, lebih betul. banyak yang gagalnya daripada yang berhasilnya. Oke. Ketika tujuannya uang, kaya, berbisnis, jalannya, lalu kemudian nggak berhasil, kecewa lah dia sehingga dia merasa gagal. Padahal berbisnis itu sendiri itu sebetulnya salah sebuah wasilah aja untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Oke. Dengan berbisnis itu sendiri muamalah dengan mungkin kolaborasi dengan investor, dengan pekerja gitu ya, membuka lapangan kerja kan, atau mungkin dari hasilnya bersedekah dan seterusnya. Nah, tapi intinya tuh kita mau milih pintu surga yang mana sih gitu. Sebab sama halnya juga dengan perhelatan politik, yaitu alat aja untuk berbuat kebaikan. Kalaupun nggak lewat situ masih banyak jalan yang lain. Kalau lewat situ ada, ya kenapa enggak? Karena dampaknya juga besar. Tapi bicara pemuda nggak gampang juga Kang ya, karena kita lihat memang tadi potensi demografi kita punya, potensi sumber daya kita punya. Tapi kita lihat pemuda-pemuda kita ini faktanya gitu ya, mereka tidak di sektor itu. Tadi itu dia pergi ke luar kota dan segala macam. Caranya gimana kan Kang Gilar mengatasi hal seperti ini? Ya, saya melihat sih nggak apa-apa sebenarnya. Realita ini wajar dan memang dimanapun terjadi ya, terjadi yang disebut urbanisasi ya, ada migrasi dari kampung ke kota gitu, itu biasa aja. Yang penting mah bagi saya para pemuda yang ada di kampung ini, para pemuda desa ini tadi, mereka bisa menetapkan goals, mereka bisa membuat perencanaan, mereka komitmen atau disiplin terhadap perencanaan yang sudah dibuat sehingga mereka semakin dekat kepada impian-impian tersebut. Itu yang paling penting. Mau wujudkannya di mana nggak apa-apa. Nah, kalaupun masih bisa dikerjakan di Cianjur, yaitu alhamdulillah gitu. Tapi dimanapun nggak apa-apa lah. Dan suatu saat pasti secara mental juga kayak saya selama di 9 tahun di Korea misalnya, terus pernah keliling dunia 19 negara, tapi tetap yang saya kangenin kan Cianjur. Cianjur juga. Oke. Kalau tadi ada dua alat yang dipakai gitu ya, politik sama bisnis gitu ya. Saya pengen nanya begini, sebetulnya kan dengan bisnis pun bisa ya, pengelolaan pemuda ini. Kenapa Kang Gilar ini tetap memilih dua-duanya? Gitu. Politik dan bisnis gitu. Harusnya sih tidak dipertentangkan. Dua ini harusnya inline gitu ya, bisa diselaraskan. Cuman berbicara tentang momentum aja. Kalau politik kan memang perhelatan atau istilahnya itu siklusnya sudah ditetapkan ya, per 5 tahun di Indonesia ini. Amerika sih 4 tahun gitu ya, Korea sih 4 tahun, di sini 5 tahun. Nah, ketika momentumnya ada dan saya berkesempatan, ya saya harus pakai. Sama seperti misalkan di bisnis, ada peluang bisnis ini bagus nih, ikutan bisnis itu, kan begitu kira-kira, iya kan? Si Anu butuh ini nih, misalkan si Anu butuh bangun rumah, ya udah kita bilang kita sanggup, jadilah kontraktor pemborong, kan begitu. Kira-kira begitu sebenarnya. Ujung-ujungnya apa? Ya kemaslahatan di balik itu apa? Gitu. Ya yang dan makanya ketika tujuannya bukan politiknya itu sendiri, ketika misalkan kemarin saya belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, belum dapat izin. Betul. Nah, yang nggak kecewa, biasa aja. Dan ketika kehilangan apapun, misalkan gitu ya, kehilangan mungkin materi, waktu, tenaga dan seterusnya, itu nggak merasa rugi, karena kita sudah niatkan tujukan semuanya itu untuk apa? Ya untuk memperjuangkan sesuatu yang baik. Ketika belum dapat tujuannya itu, targetnya itu, tujuannya mah sudah, yaitu melakukan sesuatu yang baik. Gitu tujuan aslinya mah itu kan sebenarnya. Begitu. Terus sekarang perhelatan politik sedang nggak ada, ya bisnis lagi. Kan begitu. Tapi kan nanti perhelatan politik akan datang lagi 2024, ya persiapan juga. Nah, itu terus aja begitu. Jadi jangan nggak dipertentangkan, sebagaimana orang yang misalkan ustadz apa bisnis nih. Jadi ulama apa bisnis? Kalau menurut saya, ya contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau pebisnis, iya, dai, iya. Dan juga pemimpin juga gitu.
Sehingga akhirnya orang yang seperti beliau memiliki pintu surga yang boleh milih deh dari mana aja. Ahli ibadahnya juga iya, pintu apa lagi, puasa, sholat segala macam bisa milih gitu ya. Kira-kira begitu. Tinggal kita mau dapat kesempatan untuk masuk surga itu dari pintu yang mana sih, gitu aja lah. Kalau teman-teman emang ilmu ya ilmu gitu. Kalau bisa ilmu sama bisnis ya ilmu sama bisnis. Kalau bisnis sama politik ya bisnis sama politik. Sosial sama politik, sosial sama bisnis. Nah, silakan. Selama ada peluang kebaikan di situ. Yes, itu intinya sebenarnya. Kita oke, luar biasa. Kang Gilar, ini tadi sebetulnya yang diceritakan itu apa ya? Hal-hal yang pencapaian yang luar biasa gitu. Ini saya pengen tahu nih kira-kira ada nggak sih pengalaman pahitnya gitu di sisi Kang Gilar ini? Mungkin ada untuk menjadi apa? Artinya kan kadang-kadang 1-2 orang di antara kita gitu menghadapi kegagalan itu, ya sudahlah kita bukan di situ gitu ya. Tadi Kang Gilar ini banyak nekatnya itu, PNS keluar. Biasa di Indonesia sudah ini target ke luar negeri, sudah mapan di bisnis, masuk politik, ini luar biasa. Tapi kira-kira ada nggak sih pengalaman kegagalannya gitu? Ya, pahitnya yang paling dekat kemarin kan. Itu pahit yang terdekat. Pahit sebelumnya banyak banget. Makanya di Jepang itu ada quotes ya, 7 kali jatuh, 8 kali bangkit, katanya gitu. Jadi poinnya adalah bangkitnya selalu mengapit kegagalan. Inna ma'al usri yusran, ya kan? Dalam kesulitan ada 2 kemudahan, gitu kan? Dalam satu kejatuhan ada 2 kebangkitan gitu. Pertama aja bangkit dulu, mungkin punya impian. Saya pengen beginian gitu. Terus gagal. Nah, kedua aja bangkit laginya mungkin katakan begini. Saya masih punya kesempatan untuk mewujudkan impian itu. Gitu kan? Terus jatuh lagi. Saya masih punya kesempatan kok karena kali ini saya akan dibantu oleh si Anu. Jatuh lagi dan seterusnya. Jadi itu mah biasa. Selain pilkada kemarin, waktu awal-awal di Korea Selatan, saya pernah ditipu teman sendiri. Iya, punya bisnis itu istilahnya tuh usaha bersama gitu ya. 5 miliar raib gitu. Wow. Gitu. Iya, waktu di Korea juga macem-macem ya. Kayak merintis bisnis 1 tahun gagal total gitu ya. Atau misalnya ada satu fase di mana sudah merintis sebuah usaha, terus kemudian partner usaha kita, ya waktu itu saya sih berpartner sama orang Korea ya. Nah, si orang Korea itu ternyata setelah kita berhasil nggak nganggap kita gitu, nggak nganggap keinian orang. Jadi gini, saya bikin berdua nih, mengestablish perusahaan sama orang Korea. Nah, saya punya peran besar di bidang teknologinya, gitu kan. Terus saya ngerekrut teman-teman yang lain junior, lulusan ITB, UI yang pada kuliah di sana, rekrut itu ada 4 orang tuh. Jadi orang Indonesianya banyak perannya di situ, iya kan? Nah, tapi setelah berhasil itu ternyata mulai disingkirkan lah kita, mulai terasa nggak nyaman. Mulai dibikin suasana nggak nyaman. Sementara kalau yang namanya merintis usaha, kerja kan masih serabutan sana kemari dikerjain semua. Istilahnya kayak ya, kamu setup ruangan podcast ini, ya kan? Kalau masih merintis tuh kan ini sendiri segala macam. Kecuali kalau udah subscribernya jutaan, ya kan? Nah itu mungkin bukan nyuruh-nyuruh orang gitu. Jadi maksud saya tuh ketika dalam suasana seperti itu kalau nggak nyaman itu kan nggak asik. Kenapa? Karena duit belum ada. Kalau yang merintis kan begitu di mana-mana. Gitu. Nah begitu justru duitnya udah kelihatan. Nah itu kita mulai dibikin nggak nyaman. Ya kan. Nah akhirnya ya itulah banyak hal sebetulnya ya. Begitu juga dalam keluarga biasa itu kan. Terus kemudian dalam akademik juga dan seterusnya. Nah jadi biasa aja. Penting prinsipnya tadi itu. Ya jatuh bangun. Terakhirnya itu yang paling penting. Itu yang kita maksud dengan husnul khotimah itu. Terakhirnya pas bangkit, jangan pas jatuh. Gitu. Ternyata berdarah-darah juga ya. Harus. Di situ ada pahala. Ada sabar. Pas jatuh ada syukur. Pas bangkit gitu ya.
sabar dan syukur. Ya, kan kalau bayangan orang-orang itu di Korea itu ya Enak semua gitu ya. Ya Gitu ya. enggak. Oke. Di Korea selain bisnis ngapain, Kang? Oke, jadi awalnya mah kan kuliah. Saya tuh kuliah S2 bidang Aerospace Engineering, teknologi penerbangan. Di pas kuliah S3 itu dapat kesempatan Grand Research untuk spin off ya. Jadi dari penelitian di kampus menjadi penelitian di industri gitu. Nah, terus ketika penelitian di industri itu ada sekolah bisnisnya lah gitu ya, inkubator bisnis. Inkubator. Ya, jadi calon-calon CEO gitu kan. Nah, disitulah mulai istilahnya tuh tersuntikan kepada saya. Sebelumnya saya nggak punya jiwa bisnis, orang tua saya PNS semua, keluarga terus petani gitu ya, cuma dua itu. Nah, jadi apa namanya tuh baru mulailah berbisnis. Nah, tapi sepanjang saya di sana sampai saya pulang, baik itu kuliah, bisnis, pernah kerja juga sebentar di orang gitu. Itu yang kita lakukan ya inilah berkontribusi pada peradaban. Makanya tadi kan saya cerita bahwa ternyata saya kecenderungannya justru malah memberdayakan para pemuda yang jadi TKI itu. Gitu. Saya lebih banyak bergaul bersama mereka di masjid-masjid yang dulu waktu pertama kali saya datang cuma 10 masjid Indonesia yang ada di Korea itu masjid ya, yang diisi oleh orang Indonesia. Sekarang alhamdulillah sudah ada 60. Dan itu ada tapak-tapak di mana saya memang terlibat betul dari awal sampai sekarang, sehingga ya ada kerinduan ke sana itu masih ke masjid-masjidnya, ke para pemuda yang ke masjidnya. Nah, mudah-mudahan di Cianjur juga nanti begitulah. Kan kalau kita ke masjid-masjid di Cianjur aki-aki wae. Sina ya pemudana kamarana. Pemudanya. Anak masjid juga Kang Gilar ini ternyata ya. Dan ini akan ditularkan di Cianjur mudah-mudahan. Mohon. Kita penuhi masjid-masjid dengan pemuda-pemudanya ya Kang. Iya dong, harus. Oke. Kang, ini sebetulnya yang bisa membangun seperti ini mungkin ada sosok inspirasi ya di kehidupan Kang Gilar ini. Ini siapa sih sebenarnya yang bisa membuat Kang Gilar seperti ini? Ibu lah. Nomor satu ya, pasti ada beberapa, tapi ibu yang paling utama. Ibu saya membesarkan kami anak-anaknya 6 orang itu sendirian, single parent, bapak udah duluan. Terus kemudian beliau sosok yang sangat menjaga nilai kebenaran walaupun dengan kapasitas ilmu yang sangat seadanya gitu ya, ilmu orang kampung lah gitu ya. Tapi yang penting menjaga nilai kebenaran. Sederhananya tuh beliau jadi guru, kepala sekolah. Nah, ketika jadi kepala sekolah tuh kalau pegang nggak pernah pegang uang dan nggak mau main cara-cara yang kebanyakannya tahu sendirilah. Yang namanya di dunia kedinasan pendidikan seterusnya gitu kan basah ya, tempat yang basah. Tapi ibu saya tetap stay miskin gitu ya. Yang penting anak-anak bisa makan dan sekolah, udah cukup seperti itu. Tidak tergiur oleh istilahnya cara-cara yang kebanyakan orang lakukan. Nah, itu yang saya lihat. Yang mudah-mudahan saya mewarisi itu bahwa dengan kondisi beliau yang lemah sebagai seorang perempuan ya bisa menghidupi 6 manusia yang lainnya. Kalau saya kan laki-laki berarti harus lebih dari itu. Ya, mudah-mudahan apakah 6.000 atau 60.000 atau 600.000 yang bisa saya berdayakan gitu ya. Nggak apa-apa kan cita-cita mah besar gitu ya. Dan mungkin ibu saya juga cita-citanya besar juga, tapi yang realnya 6. Tapi 6 ini mungkin salah satu atau beberapanya yang nanti bisa menghidupi lebih banyak lagi kan begitu kira-kira. Nah, terus menjaga nilai kebenaran selamanya gitu. Walaupun misalkan harus berpahit-pahit dan seterusnya. Dan memang ya dunia ini sementara lah. Yang kita cari adalah ya kehidupan yang baik di akhirat. Luar biasa. Ternyata di balik ketangguhan Kang Gilar ini di belakangnya seorang ibu yang menjaga nilai-nilai. Alhamdulillah. Sekarang lagi bahagia saya karena beliau mau tinggal sama saya sekarang mah. Sebelumnya paling sama anak perempuan gitu kan. Alhamdulillah sekarang. Luar biasa. Menjaga sekali berbakti kepada ibu itu Kang Gilar. Insyaallah. Karena itu juga mungkin. Kesuksesan itu dari doa ibu kita mungkin ya. Gitu ya. Banget dong. Betul. Kalau sekarang ada rencana-rencana terdekat Kang? Barangkali yang di-share. Selain jadi ketua partai baru di Kabupaten Cianjur, mungkin ketua partai termuda di Cianjur. Wah, luar biasa. Terus kemudian berbisnis yang istilahnya tuh konteksnya relevan atau sesuai dengan kearifan lokal ya, yaitu apa? Pertanian. Cianjur ini kan potensinya wisata dan pertanian. Hanya itu sebenarnya. Kalau yang lain-lain mah nggak akan pernah bisa besar di Cianjur.
dua itulah. Nah, maka sekarang saya masuk ke dunia pertanian yang ini dunia baru buat saya, walaupun bapak saya petani, tapi kalau saya kan nggak pernah macul sama sekali. Jadi ya saya mempelajari hal yang baru, tapi mudah-mudahan ini sebuah terobosan buat memberi nilai tambah kepada lahan-lahan yang hari ini mungkin sudah produktif tapi belum optimal yang dikerjakan oleh para petani. Nanti kita kasih nilai tambah plus lahan-lahan yang memang nggak produktif sama sekali. Nah itu mudah-mudahan nanti ada terobosan gitu ya, karena yang saya kembangkan ini komoditas baru yang akan merevolusi salah satu zat nutrisi ya untuk manusia. Masih rahasia, nanti tunggu aja di channel-channel saya ya. Kepoin. Yang jelas konsepnya adalah saya sedang merintis. Setelah rintisan ini jadi profitable gitu ya, prospektifnya masih jelas. Nah ini kita duplikasi ke teman-teman para pemuda desa, ke para petani yang tentu saja butuh para pemuda nih, soalnya ini teknologi baru, sesuatu yang baru gitu. Insya Allah, mudah-mudahan tolong doakan saja. Amin, insya Allah mudah-mudahan ya. Bocornya udah ada tuh komoditi baru, yes, dan juga modelnya pun baru, mungkin ya model bisnis baru. Karena kan sekarang lagi musim-musimnya urban farming kan gitu ya. Urban farming, tapi kan kita bukan urban, kita di masih banyak desa. lahan kosong. Iya. Kalau ya. Oke. Luar biasa perbincangan kita, Kang Gilar. Alhamdulillah. Saya pengennya masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi ternyata waktu terbatas nih. Iya dong. Kita lama-lama. Kita tutup aja dengan statement dari Kang Gilar nih, pesan-pesan untuk teman-teman pemuda kira-kira apa nih? Tonton video-video di Tuas Kehidupan. Tapi setelah nonton harus selalu ada actionnya. Dan please kalau udah nonton ini leave a comment, tinggalkan komentar di kolom di bawah. Apa impian besar Anda dan apa impian Anda untuk Cianjur? Nah, siapa tahu impian-impiannya ada yang cocok dengan saya, nanti kita bisa kolaborasi ya. Kita tengokin nanti ke poin satu-satu. Mudah-mudahan banyak yang komen yang berani mendeklarasikan impian besarnya. Karena impian besar ini adalah modal besar buat kita semuanya. Pupurihan atau duit mah lahan mangus diberianku batur gitu ya, dan seterusnya. Ini tahanan Cianjur dan seterusnya. Tapi kalau impian tidak bisa dibeli orang lain, Anda sendiri yang bisa menciptakannya, dan Anda sendiri yang punya kewajiban bahkan dan hak sekaligus untuk mewujudkannya. Jadi milikilah impian besar, please. Dream big dan chase your dream, kejar impian Anda. Oke, luar biasa. Mimpi itu gratis, Kang ya? Gratis. Setinggi-tingginya. Betul. Ngewujudinnya yang gratis. Dan inilah tadi diceritakan yang menjadikan Kang Gilar seperti ini adalah impiannya itu yang luar biasa. Impian besar. Yes. Itu menjadi titik tolak gitu ya, pencapaian kita. Iya, saya bisa jadi apa saja jika saya mau. Itu kemauan itu yang berharga nih. Oke. Sukses terus Kang Gilar. Amin buat semuanya juga. Semuanya ya, lancar urusannya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya juga semuanya. Amin, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.